Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan proses perkuliahan di pertemuan pertama dan kedua, atau menyampaikan materi di pertemuan pertama dan kedua. Dan di pertemuan pertama itu lebih cenderung ke teknis, kedua juga masih sama, teknisnya ada persoalan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang mungkin di pertemuan satu dan kedua terkait dengan studi kebijakan dakwah. Perlu teman-teman ketahui bahwa studi kebijakan dakwah merupakan tindakan yang penting dan mendasar bagi suatu organisasi. Kebijakan dakwah diperlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, baik itu terkait dengan kesulitan dan pertentangan dalam proses dakwah. Dengan demikian, orientasi dari studi kebijakan dakwah adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan dan kebijakan dalam proses kegiatan dakwah. Adapun materi-materi yang akan kita bahas bersama terkait dengan studi kebijakan dakwah, yang pertama tentang pengertian dan ruang lingkup studi kebijakan dakwah. Yang kedua terkait dengan masalah kebijakan dakwah. Yang ketiga faktor manusia dalam kebijakan dakwah. Yang keempat kerangka kebijakan dakwah. Yang kelima syarat bagi kebijakan dakwah. Yang keenam klasifikasi kebijakan dakwah. Yang ketujuh kebijakan dakwah dalam organisasi. Yang kedelapan proses atau pola proses kebijakan dakwah. Yang kesembilan beberapa metode dalam pembuatan kebijakan dakwah. 9 poin ini akan kita bahas selama 1 semester, dan untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengertian dan ruang lingkup studi kebijakan dakwah. Beberapa pengertian menurut para ahli terkait dengan kebijakan. Di sini ada menurut Kartasasmita, menurut Wahab, terus jika menurut Dan, termasuk juga Di mengatakan beberapa unsur dari kebijakan dakwah ini. Kartasasmita mencoba memberikan penjelasan tentang kebijakan itu adalah upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah. Jadi kalau pemerintah memaknainya berbagai persoalan. Kalau kita karena sekupnya adalah manajemen dakwah, maka terkait dengan kebijakan dakwah. Apa yang menyebabkan atau mempengaruhi kebijakan dakwah itu sendiri? Yang tiganya, apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik, atau kebijakan dakwah juga bisa privat atau juga bisa publik. Yang selanjutnya, Wahab menjelaskan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, bisa kelompok atau pemerintah dalam lingkup tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Itu kata Wahab. Adapun elemen menurut Di mengatakan bahwa elemen kebijakan itu adalah kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Elemen yang terkandung dalam kebijakan menurut Anderson nanti ada beberapa. Juga proses kebijakan publik menurut Anderson juga akan dibicarakan, serta proses kebijakan terkait dengan bagaimana kebijakan itu dilakukan. Oke, kita kembali ke bahasan lanjutnya. Kita lihat bahwa elemen yang terkandung atau proses kebijakan publik menurut Anderson di sini ada beberapa poin. Yang pertama agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy assessment atau evaluasi. Menurut Di, identifikasi of policy problem. Yang keduanya agenda setting, yang ketiganya policy formulasi, yang keempat legitimasi of publish, yang kelimanya policy implementation, yang keenam policy evaluation. Evaluasi ini kebijakan
kebijakan evaluasi, kebijakan implementasi, kebijakan palis, kebijakan formulasi, kebijakan setting, itu menjadi bagian yang akan kita rinci dalam proses pembahasannya. Yang selanjutnya proses kebijakan terkait dengan bagaimana ya, terkait dengan berbagai persoalan, Yang kedua, yang selanjutnya terkait dengan proses kebijakan terkait dengan bagaimana agenda kebijakan dibentuk atau ditentukan. Kita akan menjelaskan itu. Yang selanjutnya kebijakan dirumuskan. Jadi kebijakan itu dirumuskan. Yang selanjutnya juga kebijakan keputusan kebijakan itu diambil. Setelah memahami situasi dan kondisi, mengumpulkan berbagai referen dan lain sebagainya, problem dan lain sebagainya, maka kemudian hari kebijakan itu diambil, kebijakan dilaksanakan, dan kebijakan dievaluasi. Itu menjadi bagian yang kita diskusikan, kita bicarakan pada pertemuan pertama dan kedua ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon teman-teman untuk sama-sama menyimak terkait materi yang saya sampaikan. Dan untuk bahasan-bahasan selanjutnya, pertemuan selanjutnya, mungkin ini salah satu media yang saya sampaikan. Mungkin juga memakai media Zoom, media Google Meet, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti untuk sementara beberapa pertemuan saya akan menggunakan video seperti ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan cek kehadiran teman-teman, termasuk juga materinya akan saya sampaikan di LMS, di INOS. Akan tetapi tontonan atau bahasan-bahasannya dengan media seperti ini. Terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman mahasiswa. Selamat bergabung dan selamat kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.